Sadar nggak sih lo, di setiap kantor, di setiap perusahaan, pasti selalu ada satu entitas ajaib ini. Lo kerja banting tulang 14 jam sehari, ngerjain revisian sampai asam lambung lo naik dan ngasih hasil proyek yang bagus, yang sempurna, yang diinginkan sama bos lo. Tapi pas musim promosi jabatan tiba nih, tebak siapa yang naik gaji? Yang pasti bukan lo. Si Budi bisa jadi ya. Orang yang kerjanya cuma ngopi bareng bos. Ketawa paling kenceng pas bos ngasih jokes ya, yang garing padahal kerik banget. Dan jago banget bilang, ide bapak sangat luar biasa di setiap meetingnya. Itu lo pasti ngebatin kan? Gila nih kantor, gak sehat. Masa penjilat lebih dihargai daripada orang yang kerja beneran? Beneran kerja. Ya gak sih? Tapi kita bakal ungkap di sini. Kita bakal bahas ya. Gue Maulana di episode ungkap kali ini kita singkirin dulu rasa baper dan emosi kita, dan kita bakal pakai CEO mindset buat buka atau ngebedah anatomi psikologis di balik fenomena ini. Kenapa secara logis dan empiris seorang penjilat dirancang oleh sistem untuk lebih cepat sukses daripada kerja keras. Setuju nggak? Setuju nggak? Nyantar lo komen aja ya. Let's go, welcome to ungkap. So, biar kita nggak cuma ngomel kayak anak magang, mari kita bedah otak bos lo pakai ilmu psikologi manajemen. Yoi, ini kita ngomongin manajemen sedikit nih, pemahaman gue. Kenapa taktik menjilat itu selalu berhasil? Jawabannya ada di ego manusia. Di dunia psikologi ada konsep yang namanya ingression, taktik mengambil hati, dan confirmation bias konfirmasi. Lo harus ingat, bos lo itu bukan robot atau dewa ya. Dia cuma manusia biasa yang punya insecurity, rasa nggak aman, stres tekanan, stres ditekan sama atasan yang lebih tinggi lagi, dan haus akan validasi. Itu pasti namanya manusia. Nah, ketika Budi ini tadi yang gue bilang, si sang penjilat datang dan selalu memuji keputusan bosnya, otak si bos bakal ngelepasin dopamin, coy. Bos merasa pinter, aman, dan berkuasa. Di situ itu kayak dia, wah, gua dewa banget tuh, rasanya seperti itu. Riset empiris dari para ahli manajemen bahkan ngebuktiin fakta yang lebih gila nih. Meskipun bos lo tahu kalau dia lagi dijilat, taktik itu tetap efektif, cuy. Kenapa? Karena otak manusia secara alami lebih suka bekerja sama dengan orang yang bikin mereka merasa nyaman dan aman, daripada orang yang jenius tapi kaku dan sering ngejek debat. Itu mereka malas, biasanya begitu. Termasuk lo mungkin. Coba jujur aja. Gini, gue kasih analogi kehidupan yang agak nyata biar logika lo makin kebuka sedikit. Bayangin lo adalah pemilik warung kopi hidden gem nih. Lo pakai biji kopi terbaik di dunia, teknik seduh paling gila, tapi warung lo ada di ujung gang buntu sana. Dan lo nggak pernah mau pasang plang nama atau bikin sosmed juga. Lo mikir, kualitas kopi gue yang bakal ngomong sendiri. Di sisi lain ada kafe estetik di pinggir jalan raya, rasa kopinya biasa aja, cenderung hambar. Tapi mereka jago banget buat bikin marketingnya. Papan namanya gede, mereka bayar influencer juga, dan pelayanannya 5S juga, senyum, sapa, bla bla bla. Semua orang di jalan merasakan 5S itu, disenyumin. Menurut logika bisnis, siapa yang bakal lebih cepat kaya dan cabangnya ada di mana-mana? Jelas si kafe yang viral lah, ya nggak? Si penjilat ini paham betul kalau kerjaan bagus itu nggak ada gunanya kalau pelanggan utamanya, yakni bos lu, itu nggak ngelihat itu. Mereka melakukan SEO korporat agar nama mereka selalu ada di halaman otak si bos. Sedangkan lu cuma fokus di dapur produksi. Berharap bos lu punya kekuatan batin buat nyium bau keringat lu dari ruangannya. Itu naif banget, bro. Terus kalau si penjilat terus-terusan dipromosikan, apa yang terjadi sama perusahaannya? Ini bagian gelapnya. Secara makro, perusahaan itu lagi menggali kuburannya sendiri. Di ilmu manajemen, fenomena ini disebut dengan the Peter Principle, prinsip Peter, di mana seseorang akan terus dipromosikan sampai dia mencapai tingkat ketidakmampuannya. Karena si penjilat ini dipromosikan bukan berdasarkan skill teknis, tapi hanya berdasarkan skill bikin bos lu seneng, bikin bosnya seneng. Pas dia jadi manajer, dia nggak tahu cara mimpin. Keputusannya ngaco, proyeknya berantakan, dan orang-orang pinter kayak lo akhirnya milih resign, keluar, karena muak, yakin. Perusahaan akhirnya cuma diisi sama sekumpulan orang-orang yes man. Yes, semuanya cuma orang-orang yang cuma bisa bilang iya, yes, yes. Inovasi mati. Saat krisis datang, perusahaan itu bakal hancur lebur dari dalam karena nggak ada satupun eksekutor yang beneran
bisa kerja. Korupsi dan inkompetensi jadi budaya. Ngeri nggak? Ya ngeri lah jelas. But guys, let's be real and be humble just a minute, guys. Mengetahui fakta ini semuanya bukan berarti lo harus langsung berubah jadi orang yang penjilat gitu, atau penjilat yang toksik dan ngebuang harga diri lo. Enggak gitu juga. Tapi ini adalah tamparan realita. Kerja keras aja nggak cukup, nggak pernah cukup. Lo harus punya visibility, keterlihatan, ya. Bukan buat ngejilat, cari muka nggak salah dikit. Yang penting lu kelihatan. Berhenti jadi martir yang kerja diam-diam nunggu dipuji, jangan itu, jangan. Lu harus belajar yang namanya managing up, memanajemen atasan. Lu harus pinter komunikasiin hasil kerja lu, berani angkat bicara di meeting, dan ngebangun hubungan yang baik sama atasan tanpa harus jadi fake atau palsu. Lu tetap bisa jadi orang yang berintegritas, tapi dengan otak seorang marketer buat diri lu sendiri. Kalau lu bikin kopi enak, pastikan juga lo juga masang plang nama yang gede di depan toko lo. Jadi jangan ngumpet lah. So, jadi apa blueprint logis lo buat mulai besok lagi di kantor? Tapi yang pasti jangan musuhin si penjilat, tapi pelajari strateginya. Ambil ilmu marketingnya, tapi tetap pertahankan etos kerja lo. Jangan cuma modal jadi orang penjilat doang. Kalau lo ngelihat perusahaan lo udah terlalu parah, dikuasai sama culture yang cari muka dan skill lo sama sekali nggak dihargai, ya jangan ngomel di belakang juga sih. Siapin CV lo, pelajari skill baru, dan pindah ke tempat yang bosnya pakai data buat nilai performa, bukan pakai ego. Jadi gimana? Udah siap buat resign? Kalau kantor lo toksik. Kalau enggak ya udah, santai aja, nyaman. Ngalir aja kayak tai. Nah, sekarang gue pengen denger logic lo nih. Pernah nggak lo punya pengalaman disalip sama penjilat di kantor atau di kampus? Padahal lo udah kelihatan etos kerja lo bla 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 bla, tapi kalah sama si penjilat yang cuma model ngomong iya dan jokesnya paling kencang. Yang siap bos, siap dan. Terus gimana nasib perusahaan atau organisasi itu setelah dipegang sama dia? Coba ceritain di kolom komentar. Coba drop cerita survival atau kekesalan lu di kolom komentar. Mari kita kumpulin data buat edukasi bareng-bareng di sana, di kolom komentar. So guys, kalau lu ngerasa pikiran lu makin ke-upgrade, makin melek realita dan siap ngadepin kejamnya dunia kerja, habis nonton video ungkap gua kali ini, wajib banget buat lu tekan atau klik tombol like, dan pastinya harus subscribe, nyalain loncengnya juga biar lu selalu selangkah lebih logis dibanding sistem, dan jangan sampai lu bisa diperbudak sama sistem. Share video ini ke teman-teman kantor lo, tapi jangan sampai ketahuan sama bos lo ya. So thanks a lot for watching guys. Gue Maulana, tetap kritis, stay logical, stay humble, and jadilah pemenang di sistem lo. Thanks a lot for watching. Don't forget to subscribe and see you the next video. Gue Maulana, peace out.